Sehingga ini paling istimewa. Oleh karena itu, malaikat Jibril kalau kita artikan ar-ruh, setelah disebutkan para malaikat secara umum, disebutkan secara khusus malaikat Jibril itu menunjukkan akan keagungan dan kebesaran malaikat Jibril alaihissalam. Sementara orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak suka sama malaikat Jibril. Jadi yang tidak disenangi dari para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril ini urusannya menurunkan ayat. Urusannya adalah menghidupkan hati manusia. Dia nggak senang. Nah, malaikat yang populer, ya, yang sangat disenangi ya, oleh orang-orang Yahudi adalah malaikat Mikail. Makanya nama-nama mereka kita dapati banyak sekali nama-nama malaikat Mikail itu ya. Mereka gunakan nama malaikat. Karena memang itu yang paling mereka sukai. Kenapa? Karena urusannya urusan perut. Ya. Urusan menghidupkan jasad itu Mikail itu, urusan rezeki dia. Nah, itu paling disenangi oleh orang-orang Yahudi. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayatnya secara khusus dalam surat Al-Baqarah, "Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin." Kata Allah, katakan ya Muhammad, siapa orang yang memusuhi malaikat Jibril? Jadi orang-orang Yahudi itu bermusuhan dengan malaikat Jibril. Mereka tidak suka dengan malaikat Jibril. Nah, kata Allah, siapa orang yang memusuhi malaikat Jibril, ketahui wahai Muhammad, katakan kepada mereka, fa innahu nazzalahu ala qalbik, bahwa malaikat Jibril itulah yang menurunkan Al-Qur'an ini ke dalam hatimu. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kepada kitab-kitab sebelumnya. Wa hudan, sebagai petunjuk. Wa busyra lil mu'minin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Pada ayat berikutnya Allah katakan, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwan lil kafirin. Jadi orang-orang Yahudi tidak suka sama malaikat Jibril, sukanya sama malaikat Mikail. Namun Islam ini memang agama yang sempurna ya, agama yang sempurna, yang tidak hanya menghidupkan jasad manusia dan tidak hanya menghidupkan hati manusia. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala mengutus dua malaikat itu dengan spesialisasi yang berbeda. Kalau malaikat Jibril memang urusannya hati, urusan menghidupkan jiwa manusia dengan ayat-ayat Allah. Kalau malaikat Mikail itu urusannya adalah rizki, menurunkan hujan dan semacamnya untuk menghidupkan jasad manusia berupa materi. Dua-duanya ya. Oleh karena itu bagaimana kemudian kita dalam hidup ini bisa menjalankan dua fungsi malaikat ini? Kita dituntut demikian. Kalau kita datang ke masyarakat hanya dengan semangat Jibril saja, masyarakat kurang akan merespon kita, ya. Atau dengan semangat Mikail saja juga tidak baik. Tapi harus dua semangat malaikatnya kita miliki. Semangat malaikat Jibril untuk menghidupkan hati manusia, dan semangat malaikat Mikail untuk menghidupkan perut manusia, jasad manusia. Sehingga kedua-duanya terpenuhi. Nah, itu makna yang ketiga ya dari ar-ruh. Jadi ar-ruh yang ketiga adalah berarti khalqun samawiyyun ghair malaikat. Jadi makhluk yang lain dari malaikat, makhluk langit yang lain yang bukan dari malaikat. Alasannya karena kata malaikat sudah disebutkan. Ya, kata malaikat sudah disebutkan. Yang keempat, ar-ruh yang keempat datang dalam Al-Quran bermakna ar-ruh al-manfukhah, ruh yang ditiupkan. Nah, inilah yang ditanyakan oleh manusia, oleh orang-orang pada waktu itu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad tentang ar-ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Nah, ar-ruh yang dengan yang datang dengan arti ruh yang ditiupkan ke dalam manusia, itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayatnya itu dengan sebutan ma'rifah. Kalau yang lainnya tadi Al-Qur'an misalnya Allah menyebutkannya dengan nakirah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, tapi tetap oleh Allah taala dikhususkan dengan kata min amrina, tapi kata ruh sendiri disebutkan dengan kata nakirah. Atau malaikat Jibril, nazala bihi ar-ruhul amin, ya, diberi sifat al-amin.
diberi sifat al-amin. Tapi kalau ar-ruh al-manfukhah, ruh yang ditiupkan kepada manusia sehingga menghidupkan manusia, sehingga semuanya ini bisa hidup, itu Allah Subhanahu wa taala disebut dengan sebutan ar-ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruh, jawabannya Allah Ta'ala begitu. Qulir ruh, katakan bahwa ar-ruh itu, yakni ar-ruh yang ditiupkan ke dalam jasad manusia itu bukan Al-Quran, bukan malaikat, ya, bukan dengan arti khalqul samawi ghairu malaikat, bukan. Tapi ar-ruh yang ditiupkan ini min amri rabbi, kata Allah, adalah merupakan urusan Tuhanku. Nah, ayat ini bisa kita kaitkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Yasin, di mana Allah mengatakan innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah Ta'ala. Jadi kan tadi dikatakan kulir ruhu min amri rabbi, katakan roh itu dari urusan Tuhanku. Nah, apa urusan Allah itu? Di mana kita dapati jawaban dari urusan Allah Ta'ala tentang roh ini? Nah, kita dapati dalam surat Yasin. Innama amruhu, kata Allah, sesungguhnya urusan Allah itu, innama amruhu idza arada syai'an, kalau Allah menghendaki sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun, maka kami mengatakan jadilah, maka ia jadi. Idza arada syai'an. Nah, kata-kata syai'an di sini sebagian ulama ini tidak mengkhususkan kepada manusia, ya. Tapi semua makhluk hidup itu punya ruh. Dan ruhnya itu min amrillah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja kata ulama bedanya di dunia dengan akhirat. Dunia ini adalah darul hikmah. Sehingga kun fayakunnya Allah idza arada syai'an tetap berproses. Kenapa? Karena dunia sekali lagi adalah darul hikmah. Penciptaan manusia berproses. Penciptaan langit dan bumi berproses. Fi sittati ayyam. 6 hari kata Allah kan, ya. Atau 6 masa. Penciptaan manusia juga kata Rasulullah SAW dalam hadis yang biasa kita baca dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi misalnya. Di situ Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Yajma'ullahu, di mana Allah Ta'ala mengumpulkan. Nah, sebagian ulama mereka mengkaji apa yang dimaksud kata yajma'ullah. Allah mengumpulkan sperma itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa sperma itu, makanya di situ ada kata-kata yajma'ullah, Allah mengumpulkan sperma ketika masuk dalam rahim, dia berpecah, dia bertebaran. Satu yang masuk hanya satu saja, satu sperma saja. Tapi kemudian setelah masuk dalam rahim, dia berpisah. Ada yang masuk ke dalam tulang si ibu, ada yang masuk ke rambutnya, ada yang masuk ke kakinya, berpecah. Nah, setelah 40 hari dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sperma yang berserakan itu tadi, yang akan menjadi bibit kemudian lahirnya seorang manusia. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dia cuma Allah kumpulkan. Dimaksudnya mengumpulkan setelah dia berserakan. Nah, makanya sebagian kiri mengatakan bahwa intelektual manusia itu lebih banyak ditentukan oleh seorang ibu. Lebih banyak ditentukan oleh seorang ibu. Nah, yang belum nikah-nikah ini kalau nyari pasangan cari yang memang intelektualnya bagus, yang cerdas, agar anaknya cerdas, agar anaknya cerdas. Jadi biasanya kalau punya anak 4 misalnya, itu 3 biasanya lulus sama ibunya semua intelektualnya, 1 mungkin lulus sama kita. Ya. Karena memang sperma ini menyebar dalam tubuh wanita, dalam tubuh seorang ibu, sebelum dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian berproses. Nah, jadi di dunia ini adalah darul hikmah, di mana semuanya berproses. Ya, semuanya berproses. Kun fayakunnya itu berproses. Beda di akhirat. Beda dengan di akhirat. Akhirat bukan lagi darul hikmah, bukan. Sehingga kun fayakunnya tidak berproses. Ketika manusia dibangunkan dalam kuburnya, kun fayakun sudah jadi kembali manusia. Ya, sudah kembali menjadi utuh lagi seperti semula. Kata Allah Taala dalam surat Qaf, wa na'lamu ma tanqusul aqad na'lamu ma tanqusul ardu wa indana kitabun hafiz. Allah mengetahui berapa banyak yang dimakan oleh tanah dari tubuh kita, ya, karena manusia itu kalau mati jasadnya akan dimakan oleh tanah, akan dihimpit oleh tanah. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang mati tidak dihimpit oleh tanah, karena Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak akan dihimpit oleh tanah, karena luar biasa dia meninggalnya. Ya. Tapi ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas juga kata Nabi dia dihimpit oleh tanah.
Allahumma